Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini belajar bareng lagi sama Bu Ara tentang mengapa sih kita harus tidur cukup. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan hormon tidur, fase-fase tidur, dan juga bahaya-bahaya jika kita kurang tidur. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa masing-masing dan jangan lupa untuk scan absennya setelah berdoa. Baik, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jangan lupa di scan dulu untuk absensi kehadiran kalian ya. Sudah? Baik, sebelum memulai pembelajaran yang seru nanti, Ibu pengen tahu nih gimana keadaan kalian hari ini. Apakah semangat, happy, atau sedang mengantuk karena kelasnya pagi-pagi? Gimana? Sally, gimana perasaannya hari ini? Semangat. Oke, Anissa Adila gimana? Happy. Anissa Claudia? Happy. Kalau Ivina gimana? Happy. Oke, nggak ada yang mengantuk ya hari ini, artinya semalam kalian tidur cukup. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita ngapain aja sih, Bu? Nah, hari ini kita akan menjelaskan pentingnya tidur cukup bagi kesehatan tubuh dan otak. Kemudian menyajikan informasi ilmiah dalam bentuk poster edukatif. Nah, di sini udah ke-spill nih, kalian akan membuat poster edukatif. Kemudian akan mengembangkan keterampilan literasi digital melalui media sosial. Nah, jadi selain kalian membuat poster, kalian juga akan mempublish atau memposting poster yang kalian buat ke media sosial agar bisa dibaca oleh khalayak umum. Oke, sebelumnya kita akan melihat tayangan video ya. Lalu kartun di rumah saat ini waktu banyak itu saya sudah tahu ya. Jadi kita tidur tuh jam 3 dong. Tapi kok gini, gue tuh dulu kan waktu belum punya duit masih gawe, itu tidur tuh kurang. Jadi kayak mungkin 5 jam, sebenarnya jelek banget gitu kan. Tapi kalau sekarang tidur tuh kayak prioritas utama gue tidur 14. Jadi bisa tidur jam 3 itu bangun bisa jam 11 bisa jam 12. Oke, 8:30 bisa sampai 9 jam bahkan itu. Nah, itu mendingan itu lebih jelek kan begitu yang dari malam dari subuh ke siang banget. Atau mendingan gue mundurin kayak ke jam 10 buat ini. Oke, ini jawabannya ada. Jadi di zaman dulu kan kita menganggap penelitiannya itu ada bahwa tidur yang siang nggak bisa nanti tidur yang malam. Ternyata penelitian terbarukan teman-teman, dan itu yang besar teman-teman udah berusaha juga. Yang penting itu durasi tidurnya. Oke, tapi berapa jam berapapun itu. Yang namanya circadian rhythm itu nggak ada yang habisnya tuh. Jadi kalaupun kamu nggak bisa tidur malam, mungkin recovery-mu tidak akan maksimal. Tetapi kalau kamu tidurnya tetap dengan maksimal di jam yang lain, ya itu akan bisa membantu kerusakan sehat. Oke, jadi masih oke juga sih lama tuh. Iya, jadi akhirnya kita merevisi durasi kita, dan namanya ilmu ya, bahwa yang penting sekarang bukan jam tidurnya, tapi durasi tidurnya. Tidur berkualitasnya. Oke, coba ada yang mau menyimpulkan dari video ini? Ada yang mau coba? 1, 2, 3. Oke, boleh Ivina. Apa yang kamu dapat dari video ini? 1 poin aja. Durasi tidur itu penting buat menjaga keseimbangan tubuh. Oke, baik, hebat banget. Tepuk tangan buat Ivina. Nah, jadi ternyata durasi tidur itu sangat penting untuk tubuh kita, gitu ya. Nah, coba ibu tanya, semalam ada yang begadang nggak? Nggak ada. Oke, makanya hari ini kalian terlihat seger ya dan bersemangat karena tidur kalian cukup, gitu. Nah, ibu punya pertanyaan nih, apa sih yang terjadi pada tubuh dan otak kita jika kita kurang tidur selama 3 hari berturut-turut? Apa resiko dari kurang tidur? Ada yang mau jawab? 1. Oke, boleh final lagi. Apa resiko kurang tidur selama 3 hari berturut-turut? Badan lemas. Oke, badan lemas. Ada yang lain? Oke, Sulit buat fokus.
Oke, sulit untuk fokus. Ada yang mau jawab lagi? Apa sih? sakit itu. Iya, mudah sakit. Artinya, jika kita kurang tidur selama 3 hari berturut-turut, tadi mengganggu imun dengan mudah sakit, kemudian mengganggu kinerja otak dengan kurang fokus, dan mengganggu kesehatan badan sendiri. Nanti badan akan menjadi lemas. Oke, nah itu tadi adalah beberapa cuplikan tentang pentingnya tidur. Sekarang saatnya kita untuk mengkreasikan ide-ide yang telah kalian kumpulkan. Oke, boleh di-scan dulu. Udah? Nah, Ibu akan menjelaskan beberapa cara. Yang pertama, kalian akan mengulik informasi dari sumber, bisa buku, jurnal, atau laman web tentang manfaat tidur yang cukup ataupun resiko kurang tidur. Nah, kalian akan mencari hal itu bagi tubuh atau bagi kesehatan kita. Nah, selanjutnya kalian akan membuat poster dari informasi-informasi yang telah kalian kumpulkan. Kalian hias yang nantinya akan dipublish ke media sosial untuk mengedukasi warga net ya. Oke, boleh dikerjakan dulu posternya, dibuat sekreatif mungkin biar nanti hasilnya maksimal dan menarik untuk dibaca. Oke, baik. Jadi posternya akan dikerjakan secara kelompok. Di sini saya akan membagi 2 kelompok. Yang pertama ada Anissa Adila dan Sally, kemudian ada Anissa Claudia dan juga Evina. Untuk kelompok 1 di Sally dan kelompok kedua di Anissa Claudia. Oke, boleh dimulai pengerjaan poster digitalnya. Ada kesesalan? Oke, kalian kumpulin dulu informasinya. Setelah itu buat poster yang menarik.
gimana pengerjaannya udah selesai belum? Belum ini. Oke. Masih belum ya? Baik, ditambahin waktu 5 menit lagi. Oke, gimana? Udah selesai posternya? Sudah. Baik, karena posternya udah selesai, jadi Ibu minta semua anggota kelompok nanti maju ya untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Boleh dikirim ke Ibu dulu biar Ibu masukkan ke PPT. Oke, udah masuk ya. Nah, siapa nih yang mau maju duluan? Kelompok 1, kelompok 2? Satu. Oke, kelompok 1 boleh. Nah, kita lihat ya poster dari kelompok 1. Cukup menarik. Oke, boleh salah satu anggota untuk mempresentasikan apa isi poster? Oke, jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil poster digital yang telah kami buat, yaitu dengan temanya manfaat tidur cepat. Yang pertama itu bisa meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, kemudian tidur cukup bisa mendukung pertumbuhan, kemudian bisa juga untuk mengurangi stres dan menjaga mood. Yang keempat bisa meningkatkan produktivitas, dan yang kelima bisa menurunkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Oke, menarik banget ya poster dari kelompok 1. Jadi di sini kita bisa lihat nih manfaat tidur cepat agar orang-orang semangat untuk tidur lebih cepat daripada begadang. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kita ke kelompok 2. Oke, boleh kelompok 2 salah satu anggotanya untuk mempresentasikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari poster kami. Jadi di sini judul yang kita ambil adalah pentingnya istirahat yang cukup, di mana dapat mendukung kesehatan fisik. Tidur yang cukup itu membantu tubuh memulihkan diri dan memperkuat sistem imun, lalu dapat meningkatkan fungsi otak. Di mana istirahat malam yang berkualitas membuat konsentrasi dan daya ingat lebih tajam. Lalu juga ada untuk menjaga keseimbangan emosi, di mana kurang tidur dapat membuat suasana hati menjadi tidak stabil. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Di sini posternya warnanya sebenarnya pink ya kalau di layar Ibu, tapi di situ jadi hijau. Nah, sedikit komentar untuk kelompok 2, mungkin nanti elemennya itu bisa diperkecil lagi biar dia tidak memenuhi posternya. Oke, tapi
presentasikan tentang hasil ide kalian tentang pentingnya tidur yang cukup. Baik, sekarang materi dari tidur, mengapa tidur itu penting? Nah, mengapa sih tidur itu penting? Ternyata saat tidur itu tubuh kita melakukan perbaikan jaringan dan produksi hormon penting. Jadi saat tidur, kenapa waktu tidur itu dianggap penting? Karena tubuh kita juga memerlukan perbaikan. Jadi ketika kita tidak tidur atau kurang tidur, maka tubuh tidak bisa melakukan perbaikan. Nah, selanjutnya adalah otak mengatur ulang memori, emosi, dan kemampuan belajar. Terkadang orang yang kurang tidur atau misal semalaman tidak tidur, maka emosinya cenderung labil. Jadi dia mudah emosi, kemudian bad mood gitu. Nah, selanjutnya adalah hormon melatonin meningkat saat malam untuk mengatur siklus tidur bangun atau sirkadian. Nah, ibu mau nanya nih. Jadi dari tadi pembahasan kita, apa sih akibat kurang tidur? Ada yang mau coba? Oke, boleh Anissa Adila. Mudah sakit ibu. Oke, mudah sakit. Sekarang kita lihat ya. Nah, apa sih akibat kurang tidur? Nah, kurang tidur itu ternyata menyebabkan peningkatan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Kemudian kurang tidur juga mengganggu mood, kecemasan, dan juga depresi. Ternyata orang yang kurang tidur itu akan lebih gampang depresi dan mengalami kecemasan. Biasanya ketika kita begadang, kemudian besoknya sekolah, itu kita merasa cemas atau tidak siap untuk mengawali hari. Nah, selanjutnya adalah penurunan kemampuan konsentrasi dan reaksi lambat. Nah, ini berbahaya banget nih saat berkendara. Ketika berkendara tiba-tiba kita tertidur gitu. Nah, itu akan menyebabkan kecelakaan. Nah, selanjutnya adalah tips tidur sehat, terutama untuk remaja atau untuk kalian. Nah, tips tidur sehat untuk remaja yang pertama adalah tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Misal kita mengatur jadwal tidur jam 9, kemudian bangunnya jam 4 gitu. Nah, jadwal yang kita atur itu akan mengatur juga pola tidur. Kemudian hindari layar atau gadget 1 jam sebelum tidur. Nah, kebanyakan remaja itu akan memainkan handphone atau gadget sebelum tidur. Nah, ternyata hal itu sangat tidak dianjurkan. Jadi sebaiknya kalian tidak bermain gadget 1 jam sebelum tidur. Kemudian ciptakan suasana kamar yang nyaman dan gelap. Nah, usahakan sebelum tidur kalian itu menata kamar tidur terlebih dahulu. Nah, itu akan membuat suasana yang nyaman untuk tidur. Dan hindari kafein menjelang malam. Jadi jangan minum kopi atau minuman makanan yang mengandung kafein sebelum memulai tidur. Nah, ada fase tidur. Sebelumnya ada yang pernah belajar tentang fase tidur? Ada yang pernah belajar? Belum? Oke, nah sekarang ibu akan membahas tentang fase tidur. Nah, fase tidur itu ternyata ada NREM atau non-rapid eye movement. Nah, ini adalah fase awal tidur yang akan terbagi dalam beberapa tahap, dari tidur ringan sampai tidur sangat dalam. Jadi biasanya sebelum tidur kita merem-merem dulu. Nah, itu namanya dia fase NREM. Nah, di fase ini tubuhmu itu akan benar-benar beristirahat dan memperbaiki diri, seperti memperbaiki sel-sel rusak dan memulihkan energi. Kemudian detak jantung dan pernafasan mulai melambat. Nah, kemudian ada REM atau rapid eye movement. Nah, ini terjadi setelah NREM. Nah, biasanya sekitar 90 menit setelah kamu tertidur. Jadi fase ini itu biasanya di awal kita memulai tidur. Nah, 90 menit setelahnya itu kita sudah masuk ke fase tidur yang lebih dalam. Nah, pada fase ini otak akan menjadi aktif, bahkan mimpi seperti saat kamu terjaga. Nah, mulainya mimpi itu artinya kamu masuk ke dalam fase rapid eye movement. Nah, disinilah mimpi terjadi dan otak akan memproses informasi untuk disimpan. Nah, kenapa sih Bu kedua fase itu penting? Kenapa kedua fase itu penting? Karena
Tidur yang berkualitas itu berarti kamu mendapatkan waktu yang cukup di kedua fase ini. Kalau tidurnya hanya sebentar atau sering terbangun, otak dan tubuh tidak mendapat manfaat optimal dari kedua fase. Oke, dari sini ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu sebelum ibu memberi kesimpulan? Ada yang mau coba? 1, 2. Oke, boleh Fatimah. Jadi kesimpulannya tidur yang cukup itu bukan hanya soal tidak mengantuk, tapi sangat penting juga untuk jaga kesehatan fisik, mental, dan juga kegiatan kita sehari-hari. Nah, untuk fase tidur terbagi menjadi 2, NERM sama REM. Oke, baik, tepuk tangan untuk Fatimah yang udah berani kasih kesimpulan nih untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulannya, tidur yang cukup dan berkualitas itu ternyata penting untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan juga kognitif. Kemudian seperti yang dijelaskan, proses tidur itu terdiri atas fase apa? NREM dan REM. Oke, yang berperan dalam pemulihan tubuh dan penguatan memori. Nah, kurang tidur yang kronis itu ternyata dapat berdampak serius bagi kesehatan jangka panjang gitu. Jadi kita tidak boleh sering-sering begadang. Kemudian gaya hidup sehat termasuk manajemen waktu tidur itu sangat penting terutama bagi remaja. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke integrasi keislaman. Bagaimana sih Islam itu memandang tidur? Oke, ada yang mau membaca ayatnya? Oke, boleh Anissa Claudia. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna naumakum subata. Artinya kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna naumakum subata. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan sendiri, kami menjadikan tidurmu untuk beristirahat. Nah, itu menjelaskan betapa pentingnya tidur bagi manusia. Bahkan ada beberapa sunnah yang bisa dilakukan seperti tidur untuk miring ke kanan, menghadap kiblat. Nah, itu karena pentingnya tidur itu sendiri untuk tubuh kita. Oke, kita udah di penghujung pembelajaran. Posternya jangan lupa untuk diposting ke media sosial. Dan sekarang saatnya kita mengerjakan kuis. Oke, boleh di-scan kuisnya. Udah? Oke, boleh dikerjakan terlebih dahulu. Oke, baik, udah dikerjakan kuisnya? Baik, nah sekarang kita masuk ke penilaian poster. Nah, Ibu sudah melakukan polling di grup kita. Sekarang kita lihat poster siapa yang menarik. Oke, silakan di polling untuk poster
poster yang paling menarik dari kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, udah? Udah? Oke, ternyata seri ya kalian. Ternyata semuanya menarik. Oh, ada nambah 1 nih untuk kelompok 2. Oke, ada lagi? Oke, kelompok 2 nambah lagi. Baik. Oke, polling ditutup. Nah, kita lihat suara. Ternyata kelompok 2 mendapatkan polling yang lebih banyak. Artinya kelompok 2 posternya menarik banget nih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, baik. Nanti hadiahnya Ibu kasih setelah pembelajaran selesai ya. Oke, saatnya refleksi untuk pembelajaran hari ini. Gimana sih kesan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Silakan. Udah? Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini, untuk semangat kalian hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua yang udah bersemangat sekali untuk belajar hari ini. Jangan lupa posternya diposting di media sosial Instagram, TikTok, dan lain-lain.